Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di episode ketiga Kartis, Kajian Ramadan Negasi Islami. Bersama saya Jihan Putri Syafari selaku Sinta Wakil 2 SMA Negeri 3 Cikampek. Dan saya Iqbal Sabit Firdaus selaku Rama Pinili SMA Negeri 3 Cikampek. Halo Kang, hari ini kita membahas tentang apa ya Kang? Hari ini kita bakal bahas tentang apa makna itu surat Al-Asr. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Asr ya. Biar lebih cepatnya, mari kita undang Bapak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Bapak. Ya, Pak. Berarti sekarang kajiannya khusus kita membahas kenapa sih kita manusia divonis semuanya itu rugi. Kita samakan dengan konsep yang ada di Al-Quran. Itu aja yang kita akan bahas hari ini ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Allah sumpah pakai waktu, Allah sumpah pakai masa. Wal asri, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi husrin, berada dalam kerugian. Oh, berarti memang di awal-awal ayat itu sudah dikatakan sama Allah, semua manusia itu rugi illa lajina, kecuali orang yang tiga. Apa itu? Illa lajina amanu, orang yang beriman. Yang kedua apa? Wa amilu sholihat, yang beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haq, yang saling menasehati dalam kebenaran, kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisob, dan saling menasehati dalam kesabaran. Itu yang akan keluar dari kategori makhluk yang rugi. Itu. Jadi artinya semua manusia kalau tidak dalam kategori tiga tadi, artinya rugi. Kenapa sih bisa rugi? Coba kita lihat ketiga kategori itu. Satu, aladzina amanu, cenah jelema anu iman mah moal rugi. Kumaha sih jelema iman teh? Coba ada yang tahu nggak jelema iman? Orang iman, aladzina amanu. Maksudnya seperti apa? Orang yang beriman. Ya, orang yang beriman berarti orang yang percaya, meyakini Allah. Meyakini Allah. Berarti tadi teh rukun iman. Yang enam-enamnya diyakini, ya. Dari mulai Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, akan adanya hari akhir, dan qada dan qadar. Itu kategori iman. Kalau orang sudah beriman, pasti keluar dari kategori rugi. Yang kedua apa? Alladzina amanu wa amilu sholihat. Yang kedua beramal soleh. Setelah beriman ya mesti apa? Beramal soleh. Jadi beramal dan beramal action. Kamu cek urang nama action ya, amal. Salah satunya naon? Amal teh. Teorinya kita harus sholat, amalannya ya sholat itu. Kita harus puasa, amalannya puasa. Menahan lapar dari semenjak imsak sampai maghrib. Nah seperti itu actionnya. Berarti amal soleh. Amal, tapi sebaik-baik amal itu yang diterima oleh Allah itu amal yang bagaimana? Amal yang bersifat menyenangkan hati orang lain. Berarti amal apa itu? Sodako. Karena derita orang lain kita singkirkan. Nah itu amalnya itu. Kategorinya amal. Amalnya banyak, amal macam-macam. Kalau digambarkan ini amal banyak. Semua amal ibadah itu bukan hanya sholat, ya, termasuk mengurangi beban orang lain, kesedihan orang lain, curhat kita nasihat, itu juga
baik. Bukan hanya sholat ya, bukan hanya puasa, bukan hanya bunga haji ke Baitullah. Itu amal soleh. Jadi kajian yang keduanya, orang kalau sudah beramal soleh pasti keluar dari kategori rugi. Kalau orang tidak beramal ya berarti rugi. Itu maksudnya. Jadi artinya kalau orang itu yang tidak beriman, tidak beramal soleh, berarti benar-benar orang itu rugi. Timbang naon rugi teh? Hardolin, dahar modal ulin, tak eta nu rugi. Udang sare dahar, geus dahar modal, terus ulin ngalayar. Kategorinya itu yang si hardolin teh. Orang yang benar-benar rugi. Itu yang kedua. Yang ketiganya tadi semua orang itu rugi. Apa sih yang ketiga? Wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Saling menasehati dalam kebenaran, kebaikan. Jadi tunjukkan bahwa ini yang benar, itu yang salah. Dikasih tahu kalau orang salah kita tegur, ya. Kalau orang tidak mau menuruti nasihat agama kita tegur. Ya, Pak. Berarti kita konsekuensinya siswa nih ya. Kalau ada anak nakal ya dinasihati. Kalau misalnya dia jarang daring ya suruh ikut daring. Dia jarang ke sekolah, ajak kita ke sekolah. Kumaha we cara ngiming-ngimingna. Nah, itu masuk dalam kategori wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau orang lagi sedih, dinasihatan sabar. Saling sabar. Ayo, ini sabar, ini ujian. Terus, intinya kalau orang sudah 3 hal tadi dipakai, intinya bakal keluar dari kerugian karena sumpah kata Allah, semua orang itu adalah rugi kecuali hanya yang 3. Yang 3 orang tadi keluar dari kategori rugi. Jadi orang kalau sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, pasti itu orang tidak rugi. Semua kita pengen tidak rugi kan? Iya, pengen. Pasti, karena memang semuanya tidak mau ya kalau rugi. Pasti pengen untung, itu konsepnya. Saeutik urang enggak sholat ge aya wae nya wal asri. Oh geus dibejana tadi Al-Qur'an ge. Bejana eta teh konsep di Allah sakitu. Kalau orang sudah dapat 3 hal itu, melakukan apapun jadi moal kategori rugi. Semuanya akan untung. Amal solehnya dikerjakan, imannya juga udah punya. Terus saling menasihatinya itu namanya apa? Humanis. Berarti saling menasihati teh kemanusiaan. Saling menasihati humanis ayat. Terus beramal soleh, action kita, sikap sosial kita kepada orang lebih rendah dari kita. Watawa sobil hak atau sobisob, saling menasihati itu berarti papatahnya sering menasihat itu Bapak kira materinya. Kalau benar kategori itu. Udah Pak penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaannya, kalau orang beriman tapi tidak beramal sama aja sia-sia nggak Pak? Beriman tapi beramal. Tapi tidak beramal. Iya. Ya sebenarnya enggak sia-sia sih. Apapun yang kita lakukan kan semua dicatat. Ada pertanggungjawabannya masing-masing. Ya kita kalau dikasih soal sama guru 10, yang ngerjain baru 1. Ada nggak nilainya? Ada 1. Enggak 10. Berarti begitu. Kalau bisa tadi beriman tapi tidak beramal, ya nilai imannya aja yang ada. Cuman nilai imannya itu berarti sama dengan bolong, kosong. Apakah kamu dikatakan orang beriman ketika melihat saudaramu kelaparan? Di mana iman kamu? Kamu tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Allah sedang melihat kamu. Di mana sikap peduli sosial kamu? Nah itu maksudnya. Jadi nanti kalau benar-benar orang dinyatakan beriman, pasti dong beramal. Karena iman itu konsepnya seperti apa? Iman itu tinggi. Iman itu paling tinggi. Orang kalau udah bicara iman, ya iman. Kalau udah bicara iman pasti urusannya sama surga.
La tadkhulul jannah ilal Islam sih. Ya. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yang beriman. Islam. Tiketnya apa berarti? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Konkretnya berarti iman. Lamun geus iman, orang bisa melakukan apa saja yang baik. Iman apa sih baik? Gak mungkin kecuali imin ya. Iya. Iman gak baik. Imin baik. Tetangga. Si Imin ada gak di kelas 11? Gak ada ya. Nah, Yasmin. seperti itu. Seperti itu Pak. Iya. Tanya cukup sampai di sini aja ya Pak. Oh, cuma satu? Ya, Iya. cuma satu. Terima kasih. Penutupnya bisa dibacain sama Kang Iqbal. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian Sobat Negaci, ayo tonton terus Karcis di channel YouTube kami. Untuk episode kali ini, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.